Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Bapak bisa bertemu dengan kalian. Bahagia rasanya Bapak bisa berjumpa dengan kalian. Semoga kalian juga bisa merasakan seperti itu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alamin. Senang gak bertemu dengan Bapak? Nah, Bahagianya bertemu dengan Bapak? bahagia. Alhamdulillah. Supaya pertemuan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita awali dulu ya dengan berdoa bersama-sama. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Baik, Pak Uji, silakan Pak Uji. Duduk siap, gerak. Siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala barusan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap belajar. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi. Yes. Silakan kalian lihat kiri dan kanan kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Ada. Siapa? Haji. Ada yang tahu gak kenapa Haji tidak sekolah hari ini? Katanya Haji ada kepentingan keluarga. Oh iya. Selanjutnya supaya lebih baik lagi pembelajaran kita pada hari ini, kita atau seperti biasa kita buat kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu ya. Siap gak kira-kira? Siap. Siap. Oke. Bagaimana caranya supaya pembelajaran kita pada hari ini baik, menyenangkan dan sesuai dengan apa yang diharapkan? Kira-kira kita harus seperti apa? Harus fokus terhadap belajar. Wah, jawaban Langit sangat bagus. Tepuk jempol dong untuk Langit. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Oke, barusan baru diucapkan ya. Ternyata ide-idenya sangat luar biasa, sangat keren. Tapi ide yang luar biasa dan ide yang keren ini jika tidak dituliskan biasanya suka lupa ya. Benar nggak? Nah, supaya tidak lupa, silahkan oleh kalian tuliskan ya. Supaya pembelajaran kita pada hari ini baik, menyenangkan dan sesuai dengan harapan itu harus seperti apa. Silahkan tuliskan lagi di kertas post-it ini. Nih Langit, Saka, menuliskannya sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, silahkan kalian tempel di karton yang sudah Bapak tempel di dinding ya. Nah, untuk pertama kali menempel, silahkan siapa yang mau? Glenn ya, silahkan Glenn, tempel Glenn. Nah, yang rapi ya, biar kelihatannya bagus. Nah, alhamdulillah kesepakatan kelasnya sudah ditempel di karton ya. Kesepakatan kelas atau kesepakatan pembelajaran sudah kita buat. Dan insya Allah kita harus mengikuti dan mentaatinya ya. Karena ingat, itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh kalian secara bersama-sama. Disepakati secara bersama-sama dan harus diikuti juga secara bersama-sama. Baik, nah selanjutnya masih ingat ya pertemuan pada pembelajaran matematika sebelumnya membahas tentang apa kira-kira? Sifat-sifat prisma. Wah hebat, kalian masih mengingat pelajaran matematika pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, ada yang tahu nggak sifat-sifat prisma itu diantaranya apa aja? Tahu. Apa? Alas atas dan alas bawahnya kongruen. Alas atas dan alas bawahnya kongruen. Bagus. Terus silahkan. Siapa yang tahu apa itu kongruen? Saya Pak, Apa, Pak Uji? bentuk dan ukurannya sama. Waduh, hebat Pak Uji. Bentuk dan ukurannya Sama. sama ya. Nah, sekarang atau pada pertemuan kita pada hari ini kalian akan belajar tentang rumus luas permukaan prisma. Jadi nanti kalian akan berdiskusi dan di dalam diskusi tersebut kalian harus bisa menemukan rumus luas permukaan prisma. Selanjutnya, setelah kalian menemukan rumus luas permukaan prisma, kalian juga harus bisa menghitung
luas permukaan prisma dari soal-soal yang sudah dibuatkan oleh Bapak ya. Baik, supaya kalian lebih memahami tentang luas permukaan prisma, Bapak di sini membawa dua buah gambar. Nah, gambar yang pertama gambar ini. Baik. Menurut kalian ini gambar apa? Gubuk. Nah, kalau kalian perhatikan, gubuk ini ditutupi oleh atap, dinding, dan lantai. Benar nggak? Benar. Nah, atapnya yang miring ke kanan dan miring ke kiri. Ini penutup bagian atas berarti. Kemudian dindingnya, dinding depan, dinding belakang, dinding kanan, dan dinding kiri. Ini penutup yang ada di sampingnya. Berikutnya lantainya, berarti penutupnya seperti itu. Nah, penutup pada gubuk ini bisa disebut juga sebagai sisi. Jadi penutup gubuk ini apa aja? Atap, dinding, dan alas. Bagus ya. Nah, ingat penutup itu sama dengan sisi. Nah, jika luas sisi-sisi ini, jika luas sisi-sisi yang menutupi gubuk ini dijumlahkan, nah itulah yang disebut dengan luas permukaan gubuk ini. Jadi apa nih yang dimaksud dengan luas permukaan? Oke, langit ya. Baik, langit. Menurut langit kira-kira apa tuh luas permukaan itu? Jumlah luas sisi-sisi. Jumlah luas sisi-sisi. Wah, bagus ya. Kira-kira seperti itu ya. Bahwa luas permukaan itu adalah jumlah luas sisi-sisi yang membatasi sebuah bangun. Nah, kira-kira rumusnya seperti apa? Untuk bisa lebih pahamnya lagi, Bapak atau kalian silahkan berkumpul dalam kelompoknya masing-masing. Nah, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi oleh Bapak diberi LKPM dan jaring-jaring prisma segitiga. Silahkan diikuti petunjuk yang ada di LKPM-nya. Diskusikan ya. Baik, ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 oleh Bapak hanya diberikan LKPM saja ya. Nah, silahkan oleh kalian baca, kemudian diskusikan. Kira-kira dikerjakannya seperti apa. Nah, bagus ya. Berarti kalian sudah memahami itu. Yang nomor 1, cara penyelesaiannya seperti apa. Baik, ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 kan oleh Bapak tadi dibagikan LKPM dan prisma segitiga ya, jaring-jaring prisma segitiga. Nah, silakan oleh kalian jaring-jaring prisma segitiga itu ditentukan ya. Alasnya berupa bangun datar apa, bidang sisi tegaknya berupa bangun datar apa. Nah, setelah itu silakan tuliskan di sini ya di LKPM. Kemudian setelah itu cari luas masing-masing dari bangun datar tersebut ya. Baik, sudah selesai mengerjakan LKPM-nya? Sudah. Nah, kalau sudah, dengan model window shopping, silahkan tempel LKPM yang sudah berhasil kalian selesaikan atau kerjakan di dinding-dinding yang ada di sekitar kalian. Nanti kalau sudah ditempelkan, nah di antara kalian ini harus dibagi 2 kelompok. Jadi masing-masing kelompok dibagi lagi ya. Nah, 1 orang sebagai penunggu LKPM, kemudian 1 orang lagi sebagai pengunjung ke kelompok lain. Tugas yang menunggu LKPM adalah menjelaskan tentang hasil pekerjaan yang dituliskannya di LKPM tersebut. Sedangkan tugas yang berkunjung ke kelompok yang lain adalah tugasnya adalah bertanya terhadap kelompok yang lain mengenai hasil pekerjaan kelompok yang lain. Paham nggak? Paham. Nah, kalau paham kita mulai ya. Silakan tempel di dinding-dinding yang barusan sudah ditentukan. Baik, sekarang kalian sudah berada di dekat LKPM masing-masing yang sudah dipajang ya. Nah, kalau sudah siap, kita mulai saja ya permainannya. Baik, silahkan putaran pertama dilaksanakan. Silakan tanya jawab lagi, diskusi lagi. Sekarang gilirannya untuk mempresentasikan. Jadi tiap-tiap kelompok nanti silakan tunjuk salah seorang di antara kalian untuk mempresentasikan di depan ya. Baik, untuk kelompok pertama silakan siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Siapa? Ajukan tangan.
Oke, kelompok 2 dulu ya. Baik, kelompok 2 silahkan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Nah, setelah didiskusikan, prisma segitiga memiliki 2 buah alas yang berbentuk segitiga dan memiliki alas tegak yang berbentuk bersegi panjang yang sebanyak 3 buah. Nah, setelah didiskusikan juga, ternyata rumus luas permukaan prisma segitiga adalah 2 kali luas alas kali tambah keliling alas kali tinggi. Nah, sekian hasil diskusi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kalian sudah mempresentasikan kan semuanya? Ya. Beri semangat. Sekali lagi. Berkali-kali. Jadi kalian sudah tahu ya sekarang bahwa rumus luas permukaan prisma segitiga itu LP sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Kita sama-sama menyanyikan lagu Prisma. Setuju gak? Setuju. Baik. 1, 2, 3. Aku Prisma segi M, sisinya N tambah 2. Semangat ya. Semangat ya. 2 N titik sudutnya. Semangat. Sisinya 3 kali N. LP-nya bagaimana? Tangannya ke atas. 2 kali luas alas tambah keliling alas lalu kalikan tinggi. aku Prisma segi M, sisinya N tambah 2. terus 2N Titik sudutnya rusuknya yang keras 3 kali. lebih keras lagi ya ini ya. Menurutnya bagaimana? Carilah luas Alas lalu balikan tinggi, ketemulah hasilnya. baik, barusan kalian sudah menyanyikan lagu Prisma ya. Nah, mudah-mudahan dengan lagu Prisma tersebut kalian akan semakin ingat lagi dengan rumus luas permukaan dan sifat-sifat Prisma ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan lembar evaluasi ini. Baik, bagaimana lembar evaluasinya, sudah kalian selesaikan? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan dikumpulkan. Untuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang sifat luas permukaan dan volume limas ya. Nah, silakan di rumah kalian coba cari-cari dulu informasi tentang sifat-sifat limas, luas permukaan limas, volume limas ya. Siap nggak? Untuk mentalnya? Siap. Nah, kalau sudah siap, silakan atau kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan untuk berdoa, yang mau memimpin siapa? Siapa? Ya, Pak Uji ya. Silakan Pak Uji pimpin. Duduk siap, gerak. Siap berdoa mulai. Doa selesai. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, mempraktekkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional merupakan sesuatu hal yang baru. Sehingga ketika saya belum menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan teknik-teknik pembelajaran kompetensi sosial emosional dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, saya sempat merasa khawatir dan kurang percaya diri
bahwa RPP yang saya susun tidak bisa dijadikan panduan pada kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai harapan. Nah, berbekal pemetaan kebutuhan murid yang sudah saya susun, saya menyimpulkan bahwa ketika saya menyampaikan materi luas permukaan prisma segitiga, saya harus melakukan strategi diferensiasi dengan 2 strategi secara sekaligus, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar murid. Nah, diferensiasi konten yang saya lakukan adalah saya memberikan LKPM dengan pertanyaan-pertanyaan pemandu yang berbeda untuk kelompok yang berbeda kesiapan belajarnya. Dan saya juga memberikan alat peraga yang berbeda untuk kelompok yang berbeda kesiapan belajarnya. Kemudian diferensiasi proses yang saya lakukan adalah dengan cara mengelompokkan murid berdasarkan kesiapan belajar secara fleksibel. Selain itu juga saya melakukan diferensiasi proses dengan cara menyajikan aktivitas pembelajaran yang berbeda untuk kelompok yang berbeda kesiapan belajarnya. Hal ini disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan pemandu pada LKPM yang berbeda juga, seperti itu. Nah, adapun kompetensi atau teknik-teknik kompetensi sosial emosional yang saya terapkan pada kegiatan pembelajaran luas permukaan prisma segitiga, diantaranya adalah teknik BB-Lab atau belajar barang lagu pembelajaran dan teknik yel-yel semangat. Nah, 2 teknik ini bisa menumbuhkan kompetensi sosial emosional murid sehingga murid menjadi lebih fokus dan terkelola emosinya pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Teknik yang kedua yaitu teknik diskusi dan presentasi hasil diskusi. Hal ini bisa menumbuhkan kompetensi sosial emosional pada diri murid dalam hal pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Teknik yang ketiga adalah teknik window shopping. Teknik window shopping ini bisa menumbuhkan kompetensi sosial emosional pada diri murid pada bidang keterampilan sosial. Setelah menentukan strategi diferensiasi dan teknik-teknik kompetensi sosial emosional, dalam merencanakan pembelajaran pun saya merasa lebih percaya diri karena saya yakin RPP yang saya susun ini bisa menjadi panduan dalam kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan harapan. Pada saat melaksanakan kegiatan pembelajarannya pun saya merasa percaya diri karena pada waktu itu saya merasakan dan saya melihat bahwa strategi-strategi diferensiasi yang saya sajikan itu bisa menjadikan murid belajar sesuai dengan kebutuhan belajar murid masing-masing. Dan saya juga melihat dan merasakan bahwa teknik-teknik kompetensi sosial emosional yang saya sajikan juga ini bisa menjadikan murid lebih gembira dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran mencari luas permukaan prisma segitiga. Nah, dengan kondisi tadi mengakibatkan pembelajaran yang saya sajikan lebih efektif dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tetapi namun karena pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini merupakan sesuatu hal yang baru bagi saya, sehingga pembelajaran yang saya sajikan pun cenderung kurang luas, sehingga saya harus lebih memahami dan mendalami lagi pengetahuan-pengetahuan tentang strategi dan teknik-teknik pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini, sehingga ketika saya merencanakan dan menyajikan kegiatan pembelajaran, saya bisa memilih strategi-strategi pembelajaran berdiferensiasi dan teknik-teknik kompetensi sosial emosional yang lebih tepat sesuai dengan pembelajaran yang disajikan.